3-4 kali gagal, 1 berhasil, itu udah menutup impas kegagalan itu semua dan bahkan ada lebihnya. Tuh, jadi ya makanya orang tetap yang usaha udang puluhan tahun tetap usahanya udang. Wah, ada udang nih. Berapa ya per kilonya? Pak, ini per kilo berapa, Pak? Ah, enggak ya? Pak, per kilo berapa, Pak? Tergantung size. Hah? Tergantung size. Kalau udangnya gede, Size gede lagi. apaan, Pak? Kalau udangnya gede, gede lagi harganya. Oh, Oh, harga udangnya ya? Ini kan beda. iya, Pak. Harganya berapa? Ini kita kalau untuk exported ini jual 88.000 per kilo. Oh, 80. Sampai 89.000. Bapak, Kalau yang lokal lebih murah. kok Bapak tahu? Bapak yang jualan ya, Pak ya? Saya pemilik ini tambak di sini. Oh, ini tambak punya Bapak. Ya. Kalau gitu saya boleh dong Pak lihat-lihat tambak di Boleh, sini? boleh, Oke, silakan. Pak. Boleh dong, Pak. Salah satu mana nih yang enak tambaknya? Ya tinggal dipilih aja yang mana. Oke, Di sana kita ada yang kesana ya, lagi Pak, ya? panen, di sana lagi tebar benur. Oke. Dan Yang ada tebar bener kayaknya deh, Pak. Boleh, boleh. Teman bertani, ternyata ini Pak Ihsan yang punya tambak di daerah Muara Gembong ini. Ini nama tambaknya apa nih Pak kalau saya boleh tahu? Sim Breeding Center Pokdakan Mina Mekar Sejahtera. Jadi kelompok budidaya ikan Mina Mekar Sejahtera, saya sendiri sebagai ketua di dalamnya. Oh, sebagai ketua di dalamnya. Berarti ini semua ini yang selebar ini yang saya lihat dari tadi dari ujung sana sampai ujung sana saya nggak tahu. Ini punya Bapak semua dong, Pak? Iya, bersama kelompok tani kita. Oh, begitu. Iya, Ada kelompok budidaya. luasnya berapa, Pak? Kalau untuk yang intensif seperti ini baru 10 hektar dengan 43 kolam. Kalau yang tradisional kita masih luas banget, sampai ratusan hektar lah. Ratusan hektar. Iya, kalau yang intensif baru 10 hektar karena memang biayanya itu yang lumayan untuk pembangunan dan budidayanya. Oh, oke. Ini Pak, tadi Bapak katakan intensif dan juga tradisional. Tradisional. Nah, bedanya apa nih Pak? Bedanya kalau semi intensif seperti ini itu memang membutuhkan perlakuan yang sangat intensif sekali dari mulai persiapan tebar benur sampai saat tebar benur dan terus pertumbuhannya sampai akhirnya panen raya. Jadi pakannya juga harus cukup, vitaminnya harus cukup, treatment airnya harus maksimal sehingga mendapatkan hasil yang maksimal juga seperti panen raya kita kali ini. Wow. Kalau tradisional ya saya lepas bibit bandeng, lepas bibit udang, ya udah ditinggal begitu aja. Oh, gitu. Jadi nggak dikasih pakan, nggak dikasih apa, tahu-tahu 3 bulan, 4 bulan kita pengen hasil. Ya hasilnya akhirnya nggak maksimal. Oh gitu. Jadi memang intensif ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang paling bagus. Hasil yang gitu. paling bagus dan paling maksimal. Cuma memang perbandingan biayanya jauh sekali berbedanya. Berapa tuh Pak? Ya apa yang kalau membedakan? pendapatannya juga berbeda jauh gitu. Kalau 1 hektar misalkan, saya untuk tambak tradisional 1 hektar paling untuk beli bibit 20.000 ekor. Kalau kali 45.000, 45 rupiah per ekor, baru berapa? Baru 900.000 kan? Kalau tradisional, kalau intensif 1 hektar itu biayanya ya produksinya sampai mungkin kurang lebih 1,1 miliar. 1,2 miliar. Produksi aja, Pak? Iya, cuma pendapatannya pun sesuai. Kita kalau panen raya kayak seperti kemarin 1 hektar kita dapat 35 ton. Itu dapat lah kurang lebih, kalau tinggal dikalikan aja harga 86.000 per kilo dikalikan 3.500 kilo per 35.000 ya, 35.000 kilo karena 35 ton kan. Oh iya. Nah perbedaannya kalau tradisional dengan saya lepas 20.000 itu paling menghasilkan 100-200 kilo. 100-200 Iya, itu pun kalau lagi dapat, kalau enggak hilang sama sekali gitu. Tapi kalau intensif seperti ini, semi intensif seperti ini, 1 hektar saya dapat seperti kemarin 35 ton. Tapi sebenarnya untuk step-stepnya nih Pak, apa Pak untuk udang Paname Pak ya? Iya, udang Paname. Untuk udang Paname gimana Pak? Awalnya tuh bagaimana sih Pak? Mulai dari pembenihan sampai diangkat? Kalau pembenihan kita persiapkan dulu kolamnya, kita bersihkan, terus kita treatment airnya, sehingga kita ada istilah budidaya air dulu baru budidaya udang gitu. Jadi air itu dibuat bagus dulu, steril, sehingga apapun bisa nyaman hidup di dalamnya, termasuk udang. Nah setelah aman, kita lab, airnya bagus, semuanya bagus.
DO-nya, salinitasnya, TOM-nya, TAN-nya, dan item-item kimia dalam air lainnya gitu ya, yang udah ternetralisir dan terkoordinir atau terkonfirmasi bagus, baru kita masukkan benur ke dalamnya. Dan di situ mulai kita rawat dari mulai bayi sampai terus bertumbuh 1 bulan, 2 bulan, dan akhirnya panen di bulan ketiga. Oke, modal awal Bapak berapa nih Pak? Modal Ya, 10 awal. hektar untuk intensif, dan berapa tadi tradisionalnya? Banyak banget. Tradisional itu kalau intensif saya ini butuh modal per kolam ini sekitar 147 juta untuk produksinya. 147 juta untuk produksi? Iya, untuk biaya Satu produksi. kolam, Pak? Di luar pembangunan ya, di luar perangkat elektrikal oke, dan yang oke. lainnya. 1 kolam, 1 kolam. Ya, Dan Bapak ini punya berapa kolam Pak jadinya? 43 kolam. Ya, Yang jadi udah bisa hitung produksi. serius 47 dikali 43. Iya, dan itu nggak langsung segitu Mbak. Saya mulainya dari 3 kolam ini nih, depan ini, baru saya pas di sini berhasil, baru saya buka di sana. Oke. Begitu. Dan kita kuatkan dulu tim dari kelompok budidaya kita. Ketika mereka sudah siap dan betul-betul termanage dengan baik, ilmu juga udah diserap dengan baik, baru kita buka lagi. Tapi Bapak kenapa sih memilih budidaya udang, Pak? Apa memang Bapak sebenarnya punya latar belakang dari pertanian udang gitu, Pak? Enggak, saya bekas anak terminal Senen. Cuma Senen. aslinya saya orang sini, dan saya balik ke kampung, dan dari kecil saya memang udah sangat familiar sekali dengan udang karena kultur kita memang pesisir, masyarakat pesisir, sehingga ya untuk hal-hal seperti udang, ikan, bandeng, terus rumput laut itu sangat familiar. Dan saya buka usaha ini ya karena kita memang sudah terbiasa dengan udang. Cuma tinggal pola dan caranya yang kita rubah dari tradisional, kita tingkatkan menjadi semi intensif seperti ini. Sempat gak Pak ketika pas awal-awal itu merasa pesimis gitu Pak? Wah, udang nih. Oh iya. Saingannya pasti banyak juga dong. Bukan masalah saingannya. Gimana tuh? Kalau saingan mah semua juga, karena saya bilang pernah sampaikan di beberapa acara lain bahwa demandnya sangat tinggi. Kita nggak khawatir, nggak ada istilah saingan kalau di udang itu. Yang ada apa ya? Kita berpikirnya itu resiko. Oke. Resiko karena modal nggak sedikit, dan di udang betul kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, banyak sekali resiko yang harus kita hadapi, terutama tentang wabah udang, virus, dan yang lainnya. Tapi dengan teknologi yang mumpuni saat ini yang terus berkembang, SOP-SOP di Indonesia, sehingga mampu menangani dan mentreatment atau mencari pola dan temuan untuk menangani virus tersebut. Sama mungkin seperti kita terjadi sekarang ya, corona gitu kan. Dan manusia tentu terus berpola mencari cara untuk bisa selamat dari corona atau sembuh dari corona atau bahkan terhindar dari corona. Di udang juga seperti itu. Oh gitu, memang wabah atau virus udang itu kayak mana sih Pak? Saya pikir Ya, namanya virus udang itu ya kayak di manusia kan ada Ebola gitu kan, ada corona, COVID, dan yang lainnya, flu. Di udang itu ada WS, ada HPND ya, terus ada Mio gitu, dan ada virus, beberapa virus lainnya, mutasi virus lainnya. Tapi itu penyebabnya apa Pak kalau di udang? Biasanya Pak? cuaca atau virus dari luar negeri, misalkan kayak kemarin HPND itu datang dari Thailand, dari Malaysia, akhirnya sampai ke Indonesia. Tanda-tandanya tuh kayak mana sih Pak? Apa tahu-tahu Dia nggak panen banyak gitu atau betul. gimana? Dia tergantung, karena kalau ada istilah berak putih itu ya, terus ada insang yang rusak atau kematian dini gitu ya, ya macam-macam lah tanda-tandanya. Sekarang berarti masuk tahun ketiga ya Pak ya? Atau Ya. tahun keempat? Sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga ya Pak ya? Itu sudah untung berapa kali lipat sih Pak kalau boleh tahu? Atau besarannya berapa Pak? Sebenarnya kalau ditanya untung berapa kali lipat, saya cerita ntar teman-teman yang lain pada ngiler ya. Resiko udang ini memang sangat besar, tapi kalau lagi profit gitu ya, lagi berhasil budidayanya, saya udah pernah sampaikan bahwa tidak ada yang mengalahkan bisnis budidaya udang ini kecuali bandar narkoba gitu. Modal 1M bisa dapat 2M Mbak. Bahkan lebih. Tunggu, itu Modal 1M bisa 2,5M. 1M bisa Misalkan. jadi 2,5M. Itu Iya. dalam waktu 3 bulan atau? 3 bulan, 4 bulan kurang lah. Iya. Kayak kemarin saya 1 hektar misalkan 35 ton. Modal cuma 1,1 miliar. Saya hitung ya dari keuangan. Dapatnya 2,6M lah. 1 hektar. Ya kalau dapat ya, kalau lagi berhasil. Tapi kalau lagi resiko, udang itu kan tangannya kecil. Tapi kerjaannya 24 jam itu makan, Mbak. Sehingga saking dia doyannya makan, apa aja dimakan. Wah macam-macam, sampai akhirnya dia makan rumah, makan surat tanah, makan mobil dan lain-lain. Kalau yang kena bangkrut gitu. Oke. Tapi alhamdulillah ya akhirnya
kalau 4 kali gagal, kalau di udang ya kita hitung, misal 3-4 kali gagal, alhamdulillah sih saya belum pernah mengalami dan jangan sampai gitu. 3-4 kali gagal, 1 berhasil itu udah menutup impas kegagalan itu semua dan bahkan ada lebihnya. Tuh, jadi ya makanya orang tetap yang usaha udang puluhan tahun tetap usahanya udang. Karena emang ternyata semenjanjikan itu ya Pak ya? Iya, dan nggak ada orang ya itu, kecuali yang pesimis ya, atau udah merasa ya udah, berarti memang ya rezekinya nggak ada di udang. Maksudnya nggak melalui udang gitu ya, Allah Jaha kasih, jadi mungkin jalan yang lain. Kalau kita memang dari kulturnya dari dulu di udang, ya udah bertahan di udang. Kita jalan-jalan yuk Pak, saya mau Boleh? lihat-lihat. Ya. Hal yang terpenting adalah keuletan, gigih. Gigih mengalahkan segalanya itu. Kan dengan kita gigih, kita akan menemukan banyak hal-hal yang menjadi solusi pola cara budidaya yang benar.